Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM A1B121050, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang radikalisme. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari sudut pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat fanatisme yang sangat tinggi terhadap agama yang berakibat sikap penganutnya yang menggunakan kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi-aksi teror yang sering terjadi adalah disebut dengan terorisme. Radikalisme sering dilakukan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Meskipun banyak yang dikaitkan dengan radikalisme adalah agama, pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama. Ciri-ciri dari penganut radikalisme adalah orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Penganut radikalisme tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. Penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang membedakan dan membelanya adalah bersalah. Beberapa faktor yang menyebabkan radikalisme. Faktor pemikiran. Radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatu yang harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Faktor ekonomi. Masalah ekonomi juga berperan dalam paham radikalisme. Selanjutnya, faktor politik. Adanya pemikiran sebagian masyarakat bahwa seorang pemimpin negara hanya berpihak pada pihak tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mewujudkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut bisa dari kelompok sosial, agama, maupun politik. Selanjutnya, faktor sosial masih erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi umumnya mudah tumbuh sehingga mudah dipercaya oleh tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Faktor psikologis. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor penyebab radikalisme, seperti masalah ekonomi, keluarga, percintaan, rasa benci dan dendam. Semua ini membuat seseorang menjadi radikalisme. Yang terakhir, faktor pendidikan. Pendidikan yang salah merupakan faktor munculnya radikalisme di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme dalam diri seseorang. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan menolak radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan dan memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Meminimalisir kesenjangan sosial. 3. Menjaga persatuan dan kesatuan. 4. Mendukung aksi perdamaian. 5. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 6. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 7. Menyaring informasi yang didapatkan. 8. Ikut aktif dalam mensosialisasikan dampak negatif dari paham radikalisme.